Iya, kajian Stephen ya, apa ininya. iya, karena ada yang bilang katanya yang penting ganjil gitu kan. Ya udah Iya, 5, cuman kalau 5 emang orang jadinya nggak ingat gitu. Nah iya. kalau 3 kayaknya kena poin-poinnya yang CBI tadi ya, apa CBI. Hmm. Nah itu ada Pak Luki. Pak Luki, gimana Pak Luki? Ya ini materi awal tadi, materi awal apa? Bingkai awal, bingkai bingkai basic basic frame. Tadi kita bicara basic frame, nanti kita akan lanjut bicara tools yang lain. So far, Ya. Bapak Ibu mengerti tentang apa yang disampaikan? Ya pelan-pelan kita belajar dengan keterbatasan ada offline online ini, dan insya Allah nanti suka kita buat yang nggak gratisan ya Mbak. Kita Insya buat Allah. yang panjang ya, gitu. Panjang sehingga Iya, nggak harus dipotong-potong. betul. Eh, Baik, kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Untuk yang tadi, Bapak Ibu nanti boleh disampaikan via WA atau di chat langsung di sini. Pada Pak Ari, silakan materi selanjutnya. Baik, boleh dipindahin hostnya, mau share screen. Oke, nah sekarang saya mau lanjut ya, lanjut ke materi kita, materi materi tentang frame and reframing. Ini materi ini dipakai di banyak kegiatan. Jadi ini untuk menjelaskan bagaimana manusia memproses informasi. Jadi manusia itu sebenarnya ketika memproses sesuatu itu dia menggunakan bingkai. Anggaplah kita mau jual barang misalnya. Kan kadang-kadang ada bingkai di mana orang misalnya Pak Luki menjelaskan barang, Pak RPI menjelaskan barang jualannya. Kan kalau ada bingkai di kepalanya, di kepala klien tuh, penjual mah sama aja semua juga. Gitu. Yang jelas dia tanda kutip sebenarnya penjual itu ngomong sih bisa mudah aja, itu kan bingkai yang ada di masyarakat. Disitulah kita perlu memainkan bingkai. Jadi dalam teknik think on your feet, bingkai ini penting dipakai supaya apa? Supaya orang itu tidak mikirnya nggak nggak terlalu luas gitu, nggak terjebak oleh bingkai yang dia punya, juga tidak bingkainya tidak melebar kemana-mana. Disitulah kemungkinan kita menggunakan bingkai. Misalnya di dalam penjualan, kata mahal itu perlu dibingkai. Kenapa? Karena kalau nggak dibingkai, maka semua barang yang harganya lebih tinggi dibanding yang lain, maka bingkainya adalah mahal. Bagaimana bingkainya? Ketika dia punya bingkai barang itu mahal karena harganya lebih tinggi dari yang lain, maka kita perlu bingkai. Ketika barangnya mahal, artinya barang itu diproduksi dengan kualitas yang lebih tinggi. Artinya barang itu berhak dihargai mahal. Kenapa? Karena bingkai yang dipakai adalah tentang kualitas. Jadi permainan bingkai ini menarik sebenarnya. Kalau Bapak lihat dari sisi angka, jelasnya lebih mahal. Ketika menggunakan bingkai tentang kualitas produk, maka barang ini punya nilai. Jadi barang yang bernilai tinggi artinya barang itu diproduksi dengan bahan baku yang berkualitas tinggi. Semua kembali ke kita. Nah, di dalam Think on Your Feet, kita masuk ke sesi berikutnya. Ada tools. Kalau tadi kita sudah bicara tentang bingkai dasar, bingkai itu sebagai judul awal. Misalnya saya ingin bicara, topiknya misalnya rambut ya. Baik, saya akan bicara rambut dari si A, B, C. Oke, dapat. Sekarang bagaimana mengisi A-nya? Bagaimana mengisi B-nya? Bagaimana mengisi C-nya? Di sinilah kemudian kita punya 3 tools juga. Kemarin Think on Your Feet bicara 3. Tools pertama biasanya ketika kita menjelaskan, kita memberikan alasan. Namanya zooming. Zooming itu artinya kalau kita bagus, kita sambil memperagakan gaya kita. Zooming itu artinya kita bisa pakai cara zooming itu kan mengecil, membesar sampai ke atas tuh kan zooming itu ya. Artinya zooming itu kalau kita berpikir dari skup yang kecil, maka barang ini artinya begini. Ketika kita masuk ke skup di kota Jakarta, barang ini artinya ini. Ketika masuk di skup Indonesia, maka barang ini artinya ini. Mengapa perlu zooming? Untuk memperkuat dasar alasan kita menetapkan sebuah keyakinan. Misalnya, kita bicara tentang
propolis. Baik. Kita bicara propolis misalnya. Kalau Bapak lihat propolis dari kalangan para terapis misalnya, maka propolis itu begini. Dan kemudian ketika Bapak melihat lagi dari skup yang lebih besar, misalnya Bapak melihat dari skup pemikiran masyarakat tradisional, maka propolis itu begini. Dan ketika Bapak melihat dari skup masyarakat yang lebih luas, misalnya masyarakat yang butuh pengobatan alternatif yang besar, maka propolis itu dianggap seperti ini. Dengan 3 bingkai zooming ini, maka kita menjadi lebih kuat alasan kita. Oke. Teknik kedua, pendulum. Nah, kalau pendulum ini adalah teknik untuk melihat sisi netral. Misalnya begini ya. Kita pakai gerakan sebenarnya kalau kita public speaking pakai gerakan. Oke, kita pakai teknik pendulum. Biasanya ini untuk apa? Untuk menguatkan alasan kita mengapa orang perlu pakai produk kita. Misalnya gini. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa propolis itu nilainya mahal. Kalau Bapak lihat dari sisi harga, jelas barang ini mahal. Barang ini mahal karena barang lain harganya. Oke, satu. Kemudian kita pakai pendulum lain. Kalau Bapak lihat dari sisi kualitas produk dan kepentingan pemakaian obat, maka produk ini berkualitas kualitas karena ABCD. Dan ketika ini ke tengah nih, di tengah itu adalah kebijakan. Dan karena kita fokusnya adalah pada pengobatan yang efektif dan paripurna, maka propolislah yang terbaik di antara semua. Dari pendulum gitu ya. Jadi kita akan mengambil dari sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian kita gunakan teknik penengahannya. Dan ini bisa berarti apapun. Jadi misalnya dari sisi A, dari sisi B, dan orang yang bijak mengambil dari sisi C. C itu biasanya kombinasi antara kiri dan kanan. Jadi gitu. Jadi sisi. Nah, kalau angle ini benar-benar sisi buruk dan sisi baik. Sisi buruk, sisi baik. Karena setiap kejadian itu punya sisi buruk dan sisi baik. Gitu. Misalnya tadi apa? Barangnya propolis. Dari sisi apakah ada keburukan barang propolis? Ya, ada keburukan. Karena saya harus keluar uang, misalnya harganya mahal misalnya. Karena saya harus keluar uang lebih banyak, artinya budget saya akan besar untuk pengobatan. Dan tentu saja ini membuat keuangan saya, rencana keuangan saya akan berantakan. Namun dari sisi hal baik, maka pengobatan saya bulan ini mungkin lebih mahal. Tapi bulan depan mungkin lebih rendah. Kenapa? Karena saya telah menggunakan pengobatan yang bersifat jangka panjang. Hari ini keluar lebih banyak. Ini mirip kalau kita beli barang belanjaan yang bisa untuk sebulan dan sehari. Gitu. Kan ada orang beli barang eceran maupun beli barang banyak kan. Gitu. Jadi kalau angle itu menggunakan sisi buruk dan sisi baik. Pastikan ketika kita menggunakan teknik angle, sisi baik kita lebih banyak. Jangan sisi buruknya lebih dikit gitu. Kenapa kita gunakan teknik angle? Supaya kita terlihat objektif dalam menyampaikan sesuatu. Oke? Ya, jadi teknik pertama zooming adalah membawa pola pikir dari kecil membesar atau dari membesar ke kecil. Jadi pola pikir itu bisa dari bawah ke atas makin besar atau makin besar menuju kecil. Kalau teknik pendulum, kita gunakan dua sisi angle. Kemudian kita gunakan teknik orang bijak biasanya memilih kombinasi di antara semuanya. Kalau angle, kita justru akan proses membandingkan antara yang buruk dengan yang baik. Inilah gunanya kita menggunakan teknik, kontennya adalah menggunakan ini. Oke, kemudian saya lupa yang belum masuk ke sini. Ada pertanyaan tentang bagaimana kalau kita tidak tahu jawaban. Nah, bagaimana kita tahu jawaban? Maka cara terbaik adalah namanya bridging. Bridging itu membangun jembatan. Misalnya gini. Emang bisa Pak propolis buat semua penyakit apapun bisa, gitu kan? Gitu. Maka langkah kita apa? Pertama kali kita membuat pikiran nggak panik. Kita katakan, ini menarik nih pertanyaannya Pak.
Kenapa kata menarik? Kata menarik supaya pikiran kita memancing. Nah, ini pertanyaan. Apakah bisa propolis untuk semua penyakit? Bagus juga, Pak. Baru kita pancing pikiran yang muncul. Pikiran kita apa ya, gitu. Jadi kalau kita ada langkah pertama adalah menarik, berikan pujian, kemudian ulangi kembali pertanyaan dia. Kemudian pancing pikiran yang muncul apa? Misalnya, apakah bisa propolis untuk menyembuhkan penyakit? Ini menarik pertanyaannya, Pak. Apakah bisa propolis menyembuhkan penyakit? Jawabannya bisa, Pak. Misalnya gitu. Kenapa? Karena propolis bermain di area aliran darah, misalnya. Ketika aliran darah lancar, maka hampir semua pengobatan tradisional menggunakan teknik aliran darah. Kalau aliran darah semua lancar. Pastikan teori yang kita berikan tentu benar ya, gitu. Jangan ada. Let's say kita nggak punya jawaban. Apa yang perlu kita lakukan? Ini menarik pertanyaan, Bapak. Apakah bisa menarik? So far sih dari riset saya kemungkinan itu ada. Tapi next saya akan berikan kepada Bapak jawaban yang lebih pasti, Pak. Karena saya harus diskusi dengan para pakar dulu. Itu menarik. Just in case kita blank, tidak tahu jawaban. Tapi memberikan respon profesional itu harus. Ngerti ya, maksudnya? Jangan respon kita, bisa nggak ya? Itu malah nggak asik tuh, gitu. Kita pastikan respon kita terlihat profesional. Ini menarik nih, Pak. Pertanyaan Bapak, bagaimana ini bisa? Well, kajian kita ya. Tapi untuk lebih pastinya, saya akan berikan data lagi lebih lengkap ke Bapak, dan saya akan hubungi Bapak. Jadi respon kita profesional untuk itu. Oke, sekarang bagaimana kontennya? Bagaimana pakai teori tadi? Yuk kita masuk ke latihan. Kepadatan Jakarta. Kepadatan Jakarta, misalnya kita mau cerita kepada Jakarta. Pakai tadi zooming bisa. Kalau kita lihat dari sisi Jakarta, kepadatan dari sisi kemakmuran, maka Jakarta dengan padatnya Jakarta artinya Jakarta kita banyak orang punya mobil, artinya banyak orang beraktivitas, artinya dana. Dari sisi itu, dari sisi ekonomi bergerak. Kalau kita pakai skop lebih luas lagi, kepadatan Jakarta artinya bahwa masyarakat Indonesia ini jalan-jalan di Jakarta ini terisi dengan maksimal sehingga banyak orang beraktivitas di situ. Kalau kita pakai yang lebih luas lagi, bahwa tingkat ekonomi itu seiring dengan kepadatan penduduknya kan gitu. Dan itu artinya apa? Artinya Jakarta sebagai ibu kota perlu didistribusikan ke tempat lain. Jadi tinggal kita mau angle-nya mana, mau pakai yang mana sebenarnya. Kalau dari sisi pendulum apa? Kalau orang bertanya, Jakarta ini padat sih. Dari sisi pendulum ada, bisa kita lihat. Kalau kita mau cerita hal positif, maka oke. Kita bisa lihat banyak orang telat masuk kerja dan sebagainya. Jakarta padat dan itu artinya merugikan masyarakat. Namun ketika lihat dari sisi lain, padatnya Jakarta artinya apa? Padatnya Jakarta artinya ekonomi Jakarta meningkat. Dan itu artinya bahwa masyarakat banyak tertolong oleh kehidupan ekonomi Jakarta. Dan cara terbaik memahami perbedaan Jakarta adalah pahami ini sebagai sebuah pengembangan ekonomi. Namun di sisi lain, Jakarta perlu dibangun area-area tertentu agar kepadatan bisa terbangun. Well, itu kembali ke kita. Sekarang kalau kita mau cerita apa produknya, Bapak punya produk apa? Yuk kita latihan yuk. Teman-teman punya produk apa? Let's say. Ya, boleh. Oke, coba. Ya, Bapak atau Ibu yang ingin ada nanti insya Allah bantu kasih contoh gitu. Tadi Pak Luki sudah British Propolisnya. Sekarang Pak Rifai mau ada apa? Atau Pak Mikdad, Mbak Alafta, Pak Fadol, atau Pak Dewa? Misalkan saya nih Pak, parenting temanya. Parenting, oke. Parenting bisa kita lihat, zooming. Kita mau kayak gini, kita mau bicarakan apa dulu? Pentingnya parenting atau masalah apa yang mau diceritain? Tergantung topiknya, kita mau kemana? Topiknya adalah membentuk mindset orang tua. Nah, jadi, untuk mindset orang tua. Oke, kita pakai zooming, berarti kita bicara dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Kita bicara mindset orang tua dari kecil nih.
Dahulu kala orang menganggap menjadi orang tua itu adalah hal sederhana kan? Tinggal nikah, Iya. punya anak dan sebagainya. Seiring Iya. perjalanan, nah ini naik lagi nih. Seiring perjalanan, ternyata mendidik anak itu tidak mudah-mudah amat. Gitu. Mendidik anak itu ternyata butuh ilmu, butuh sekolah, dan banyak orang berantakan. Anaknya akibatnya kehidupan menjadi berantakan. Dalam skop lebih luas, nah ini naik ke atas. Dalam skop luas, Indonesia ini akan ditentukan bagaimana pendidikan kita sejak kecil. Kalau gagal di kecil, maka masa depan Indonesia bermasalah. Dalam situ jadi dari kecil ke besar. Atau Mbak Arum, kalau hal yang buruk dari besar ke kecil. Kalau yang pendulum sederhana. Kalau pakai pendulum gimana? Yang zooming itu bisa dari besar ke kecil, bisa dari kecil ke besar gitu ya, Pak? Ya, betul. Ini untuk menguatkan. Biasanya kalau yang besar ke kecil itu untuk menandakan tidak begitu perlunya. Jadi makanya tergantung kita mau diskusinya apa, arahnya mau kemana, topiknya mau diyakinkan atau mau tidak perlu banget gitu. Misalnya handphone, penggunaan handphone, kita bisa dari besar ke kecil. Apakah anak kecil perlu handphone? Nah itu, apakah anak-anak balita perlu dibekali handphone? Tergantung kita topiknya arahnya mau kemana. Dari sisi yang masyarakat besar, dari sisi kepentingan memang anak-anak balita butuh berkomunikasi orang tua karena sering sekali orang tua dengan kemacetan Jakarta segala susah berkomunikasi dengan anak kecil. Dari sisi keluarga dengan adanya handphone sering sekali kehidupan keluarga cuma sedikit bermasalah karena anak-anak terlalu sibuk dengan gadgetnya. Kecil lagi dan dalam kehidupan anak-anak itu sendiri sebenarnya handphone nggak perlu amat. Nah itu intinya sebenarnya kita mau bicara apa, arahnya mau kemana, mau dipositifkan boleh, mau dinegatifkan boleh. Pakai pendulum juga bisa, pakai pendulum. Kalau pakai pendulum kita bicara dari berbagai macam sisi. Dari sisi lain, orang melihat bahwa mendidik anak, ya toh anak-anak kan dididik biasa-biasa aja dulu juga pembenaran bisa diberikan ketika dia sudah besar. Di sisi lain. Namun di sisi lain, ternyata banyak juga kejadian ketika anak direncanakan dari kecil, kemudian besarnya menjadi orang luar biasa sebenarnya. Nah, bagaimana cara memahaminya adalah bagus mempersiapkan anak dari kecil. Itu jadi bijaknya itu yang di tengah. Jadi pendulum itu kiri, kanan, bijaknya itu di tengah. Kanan baru kita fokusnya di yang tengahnya. Nah, tengah itu wise person lah. Wise person. Dia mengambil dari angle berbagai macam angle. Kalau angle ini lihat dari sisi buruk sampai sisi negatif. Sisi buruk itu walaupun biasanya, kita pengen mengedepankan misalkan positifnya gitu. Ya, tapi tetap kalau dari angle negatifnya apa, baru nanti positifnya apa. Bicara pendek kan angle-nya buruknya kan ada. Berarti dia keluar uang lebih banyak untuk belajar kan. Habiskan waktu lebih banyak kan gitu. 1, 2, 3, tapi sisi buruk baiknya lebih diangkat. Gitu. Jadi bermainnya di tergantung kita mau kemana, mau ngarahnya kemana gitu. Karena setiap produknya bisa dilihat dari dua sisi itu juga. Sekarang yuk kita bicara nih yang terakhir. Ekonomi Indonesia memburuk sejak corona. Nah ini saya suka nih, karena ini sering jadi percakapan sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya dari sisi angle pembahas ini. Oke, dari sisi buruknya apa? Karena corona, PHK jelas ada. Kemudian apa lagi? Bisnis nggak bergerak dan sebagainya kan. Dari sisi baiknya apa? Kreativitas jalan. Kita nih generasi baby boomer dan di bawahnya sebelum era milenial harus mulai tune in terhadap digital karena ini area-area di mana kita tidak sentuh sebenarnya. Nah, maka kita perlu pertimbangkan sisi mana, sisi kiri dan sisi kanan yang lebih banyak. Nah, jadi ketika kita mau bicara, kita gunakan strategi apa? Yang pertama bingkai, kemudian isi bingkai. Nah, ini memang harus dikemas lebih efektif. Jadi nanti kalau kita bicara, bingkai depannya dapat, kemudian bingkai kontennya kita pakai apa? Zooming, pendulum, atau sisi angle, sisi sudut pandang. Dua sisi angle. Sebenarnya itu kan malaikat dan setan lah bahasa mereka itu gitu kan. Ghost and angel gitu. Maksudnya sisi buruk, sisi baik. Kalau kita mau persuasif orang, maka sisi baiknya harus lebih tinggi dibanding sisi buruk. Kalau pendulum, kita biasanya kalau produk kita ngambil yang tengah-tengah.
Karena riset memperlihatkan orang yang tengah-tengah itu lebih bijak. Dan orang suka ngambil yang tengah. Sisi zooming itu sebenarnya hanya pandangan-pandangan orang untuk memperkuat produk kita. Propolis atau apapun dari sisi kita. Itulah teknik zooming yang dipakai. Nah, kalau kita blank nggak punya jawaban, pakai teknik bridging. Bridging itu uji, ulangi, baru mikir jawabannya. Itu jawaban profesional. Oke, clear. Oke, sekarang pertanyaan deh. Pertanyaan. Iya, silahkan. Bapak yang ingin bertanya, atau Ibu, Mbak. Pak Luki, tanya lagi. Boleh. Boleh. Ini yang latihan yang studi kasus 2 yang menarik ya, study from home nih ya. Yang jadi peran kita nih ya. Orang tua sama guru ya. Yang saya bisa tangkap nih pakai teknik misalnya pakai pendulum nih ya. Katakanlah saya sebagai tokoh pendidikan ya, atau pengambil kebijakan di bidang pendidikan gitu, atau tokoh di sekolah gitu ya. Kan study from home ini kan banyak yang orang tua yang kontra, artinya banyak ini kendala gitu. Kalau diantaranya kalau sisi negatifnya atau sisi kurangannya kan mereka jadi repot ya, jadi mendidik anaknya di rumah gitu, tambah beban dari segi waktu dan pemikiran. Terus kemudian penggunaan gadget yang ada banyak yang gaptek ya, susah kendalanya. SIM putus dan HP-nya kurang mendukung dan sebagainya gitu. Ada juga biaya study from home jadi lebih mahal gitu ya, dari listrik ke HP, kuota dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan di sisi kanannya itu positifnya hubungan orang tua lebih dekat ya. Kemudian orang tua jadi penting arti peran guru ya di sekolah. Jadi mereka nggak meremehkan gitu. Artinya nggak menganggap biasa-biasa aja, tapi menganggap penting guru gitu ya. Nah, kalau katakanlah saya sebagai tokoh pendidikan atau di sekolah gitu, mengambil kebijakan, saya pakai pendulum, kebijakannya ya kondisi seperti ini ya, Bapak Ibu katakanlah ke orang tua gitu. Ya emang banyak hikmahnya atau yang hal positif yang bisa ada selama kebijakan studi di rumah ini gitu ya, seperti itu gitu. Kalau kita pakai pendulum, kalau dari segi angel ya, mungkin kita berusaha kurangi ya sisi negatifnya gitu ya, dan lebih banyak positifnya gitu ya, yang tadi disebutkan. Kita mungkin nanti sisi positif yang lebih banyak gitu kan gitu ya, sisi negatifnya kita kurangi lah gitu ya, kita berarti gitulah. Kalau yang gym saya belum paham nih gimana coach. yang Zooming tergantung tujuannya, Pak. Sebenarnya ini semua tergantung tujuan. Kalau tujuannya untuk menguatkan, maka kita kuatkan dari bawah ke atas. Misalnya tadi tuh work from home, study from home. Dari sisi kecil nih, dari study from home memang terlihat anak-anak ini tidak belajar di rumah, dan itu belum tentu serius ya gitu. Kita tahu kemampuan anak-anak. Namun ketika lihat dari sisi besar, school from home atau belajar dari rumah tidak hanya menguatkan anak, tapi kedekatan dengan keluarga, juga harmonisasi keluarga dan sebagainya. Dari sisi yang lebih besar, kita lihat keluarga Indonesia semakin banyak dia di rumah, maka kekuatan ikatan keluarga semakin kuat, dan itu artinya kriminalitas kita menurun. Mengapa? Karena kriminalitas sering terjadi karena hubungan keluarga yang jelek. Nah, jadi kita dari bawah ke atas, Pak, kondisinya. Kalau kita untuk nguatin, kalau untuk ngecilin dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Misalnya kita bicara biaya dan sebagainya, bawah ke bawah. Makanya tergantung ini tuh tools, disebut tools, tergantung mau dipakai apa. Dipakai untuk meyakinkan bisa, meyakinkan hal baik bisa, atau membuat hal baik menjadi buruk bisa. Gitu. Dua sisi jadi ya. Iya. Jadi kayak Pak Luki jual barang tentu harus terlihat bagus. Gitu. Kalau Pak Luki bilang, Pak, propolis bagus segala, itu orang nggak males. Tapi kalau Pak Luki gunakan teknik angle misalnya, Pak Luki sebutin keburukan, sebutin kebaikan. Ketika diukur, kebaikannya lebih banyak dibanding keburukan. Itu membuat orang terlihat Pak Luki ngomong objektif. Karena dia menyorot sisi kebaikannya, keburukannya juga. Gitu. Karena orang cenderung suka pada orang yang ngomongnya objektif. Padahal sebenarnya di balik objektivitas ini, sebenarnya kita membuat keburukan kita jauh lebih kecil dibanding kebaikannya. Tidak ada. Karena hampir semua barang dalam konteks bisnis ya, hampir semua barang punya dua sisi itu.
Kita mau beli barang mahal berkualitas, tentu harga uang yang kita keluarkan jauh lebih banyak kan. Sebaliknya beli barang murah kualitasnya tentu dipertanyakan kan gitu. Di semua sisi bisa digunakan itu. Gitu. Pastikan ketika mau kita persuasi orang, sisi baiknya jauh lebih banyak dibanding sisi buruknya. Supaya orang punya keyakinan di sisi. Ini tekniknya gitu. Jadi teknik zooming itu lebih menguatkan, zooming, memfokuskan pada potensi kekuatan kita, namanya zooming kan. Kalau pendulum itu bergerak dari sisi kanan dan kiri, kita membuat konsep orang bijak berada di tengah. Kan begitu, orang bijak itu berada di tengah. Angle itu kelihatan kita objektif, karena kita menyorot sisi keburukan dan sisi kebaikan. Itu maksudnya Pak. Oke. Cukup jelas ya Pak Luki ya? Cukup jelas. Alhamdulillah. Iya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan ini sebenarnya juga dipakai untuk apapun, karena setiap teknik, setiap perkataan kita, setiap komunikasi, baik kita terhadap orang lain maupun terhadap anak, terhadap siapapun, itu berhubungan dengan persuasif di dalamnya. Hampir semua teknik komunikasi ada persuasi di dalamnya kan, gitu. Dan disitulah kita perlu rencana. Tentu kalau untuk jualan kita harus bicara produk kita bagus, walaupun ada hal buruk jelas, tapi juga kita bicara hal baik. Dan yang kembali kedua, ketika kita mengatakan hal baik untuk orang lain, bukan untuk diri kita ya, gitu. Karena saya sering sekali ada yang jualan asuransi nggak di sini. Kadang-kadang ada orang, ayo Pak, sebentar lagi saya buat memenuhi target saya. Buat target saya cover, ngapain? Targetmu gak ada hubungan dengan saya gitu kan. Ayo Pak, sebentar lagi target saya ngapain juga. Itu urusanmu, bukan urusan saya gitu. Padahal kan saya tawan orang, ayo Pak, sebentar lagi target saya bisa terjadi kalau Bapak closing. Ngapain juga saya harus mikirin kamu mikirin saya gitu kan gitu. Jadi kita harus mikir dari sisi orang lain, bukan dari sisi kita. Ya, itu maksudnya. Oke, ada lagi Kak tanya lain tentang teknik ini. Ini kan tadi saya kasih contoh di belakang tentang ekonomi memburuk sejak corona. Tapi semuanya kan tetap kita bisa lihat kebijakan PSBB, larangan mudik. Pelarangan mudik ini kan bisa lihat dari berbagai sudut pandang, tergantung frame kita mau dipakai. Kalau pelarangan mudik itu membuat kita buruk karena nggak bisa ketemu keluarga, itulah kita sorotin. Makanya politisi itu kan tergantung dia mau ngomong apa. Kalau dia ingin kritisi pemerintah, maka dia akan fokus ke hal buruk. Gunakan teknik zoom dari atas ke bawah. Tapi kalau dia ingin mengatakan Pak Jokowi, mudik itu sebuah kebijakan bagus, dia akan dari bawah ke atas. Gitu. Karena mudik akan dibilang bahwa ini demi Indonesia yang sehat. Kalau orang yang mengkritisi pemerintah, mudik ini akan mengkebiri kemampuan dia berharmonisasi kepada keluarga, kemampuan dia mengekspresikan kepada keluarga sebagainya. Itu kan tergantung kita mau pakai yang mana sebenarnya. Sama pakai masker juga begitu. Karyawan di PHK juga begitu. Waktu itu saya pernah ikut debat tahun 2018 tentang pembagian kondom untuk anak muda. Ingat gak kejadian itu? Depkes yang bagiin tuh. Teman menteri siapa? Tapi saya lucu lihat dialognya semuanya menampilkan sisi buruk, sisi negatif, dua-duanya ada juga sebenarnya. Nah, memang tergantung kita menyorotin yang kemana. Cuma kan bodoh aja menurut saya sih waktu itu. Harusnya fokusnya ke sisi buruk karena itu kan nggak hal yang urgent sebenarnya. Membagikan kondom pada anak muda, tapi ada hal yang lebih berbahaya. Cuma kalau kita masuk ke area diskusi, maka dia akan berada di sisi kiri dan sisi kanan. Sisi malaikat dan sisi setan gitu ada. Itu tergantung dialog kita di mana sebenarnya. Itu kejadian. Oke, ada lagi? Ya. Bapak Ibu, kita waktunya tinggal 1 menit 51 detik. Nanti langsung masuk ya, tidak ada jeda, langsung masuk lagi. Nanti saya akan kita mulai aja langsung dan itu sesi terakhir insya Allah ya Pak Ari ya. Lebih banyak diskusi karena insya Allah materi sudah selesai habis ya Pak. Ya. Dan materi bisa di-download, ada di chat. Bapak Ibu silahkan cek di chatnya, itu linknya sudah dibagikan.
bisa diklik dan langsung bisa tersave, bisa langsung tersimpan di perangkat Bapak dan Ibu masing-masing. Oke. Itu yang Mbak, itu yang Drive Google itu langsung ke download atau gimana sih Mbak? Download saya berat apa cuma bisa dibaca aja gitu? Saya belum ngeh nih kalau Drive Google gitu. Dia bisa langsung ke save nggak ya dia tuh? Apa bisa dibaca aja gitu ya tanpa harus di-download gitu ya? Iya, bisa dua-duanya Pak Luki. Bisa di-download, bisa juga dibaca aja. Dibaca bisa download juga gitu ya? Dan Iya, bisa di-save juga. Cuma berapa download kardus? lumayan juga jadi berat nih memorinya. Enggak berat. Bisa dibaca aja gitu ya? Oh, gitu. Saya save Kalau di mau email di-download, gitu. silahkan. Insya Allah enggak berat, Mbak Luki. Iya, ya. Iya, karena dia langsung masuk ke Google ya Pak Luki. Oh iya. Oke. Itu materi PowerPoint-nya ya Pak ya, materi yang tadi ditayangkan oleh Pak Ari, dan ini nanti insya Allah rekamannya akan di